benar saya merasa geli. Ya, lanjut. Iya bang, Gimana jadi gimana? saya pengen diyakinkan bahwasanya agama Islamlah yang benar dan agama saya yang saya anut sekarang adalah agama yang salah. Saya pengen dengar jawaban aja dari Bang Zuma gitu. Iya. Iya bang. Jadi gini, Bung. Kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat hanya dari aspek penganutnya, tapi lebih dominan dari aspek kitab sucinya. Kenapa demikian? Karena yang disebut kitab suci mutlak harus berasal dari pernyataan atau perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau makhluk yang menyatakan sesuatu, maka sesuatu itu bisa keliru, sesuatu itu bisa salah, sesuatu itu bisa melenceng. Tapi kalau yang berkata atau yang menyatakan sesuatu itu adalah Dia yang Maha Mengetahui, maka sedikit pun tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan di dalamnya. Satu-satunya kitab suci yang diimani oleh penganutnya sebagai kalam pencipta langit dan bumi itu hanya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran rela dirinya untuk diuji. Sudah 1400 tahun silam, belum pernah ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Oh, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Anak TK aja sudah mampu menemukan kesalahan di dalam kitab. Misalnya di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh. Tetapi ketika penganut Yohanes ini ditanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Di surga ada berapa? 1. Coba kamu baca Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa di situ? 3. Ulang lagi, berapa Tuhanmu? 1. Tapi kalau anak TK disuruh baca, ada berapa yang bersaksi di situ anak-anak? 3. Itu anak TK. Berarti anak TK pun mampu kemudian melihat sisi kesalahan dalam kitab yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu bisa dianggap benar ketika semua aspek kehidupan yang diatur di dalamnya itu berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya, di dalam pengajaran Halo. Al-Quran, dalam pengajaran Al-Quran kemudian terkait dengan perintah sholat Jumat, apa yang diterangkan di sana? Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah sholat Jumat. Nah, kalimat selanjutnya adalah, dan setelah Halo. kemudian kamu melaksanakan, bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki. Ini bertentangan tidak dengan perkembangan zaman? Tidak. Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Perintah untuk menguduskan kemudian hari Sabat, itu tidak boleh kemudian melakukan apapun. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh nyalakan api, pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas duniawi. Coba kalau itu dilaksanakan hari ini, setiap hari Sabtu dunia akan gelap gulita. HP mati, PLN padam, bank tidak berfungsi, jaringan dimatikan semuanya, perusahaan tutup, tak ada transaksi sedikit pun, rumah sakit lampu dimatikan, alat komputer untuk memompa jantung dihentikan, semua alat-alat yang digunakan di rumah sakit berhenti. Kira-kira kalau ini masih dipakai hari ini, itu bisa? Itu bisa? Tidak bisa. Halo.
Contoh lagi, di agama Kristen, kasihilah musuhmu. Begitu kemudian penjajah datang, perampok datang, pembunuh datang, apa yang dilakukan oleh penganut kitab itu? Mengasihi pemerkosa anaknya, mengasihi pembunuh ibu bapaknya, mengasihi perampok hartanya. Apakah bisa dijalankan? Tidak bisa. Maka hanya ajaran agama Islam yang kemudian bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Bung, apa yang Anda lakukan? Ibadah minggu. Ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Menyembah Yesus, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Makan babi, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Jadi semua prosesi agama Kristen itu tidak punya perintah dari Tuhan Elohim. Tak ada. Tak ada perintah dari Tuhannya Yesus untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan sepupu sekali Yohanes Pembaptis. Tak ada perintah dari Yesus untuk kemudian mentuhankan ponakannya Elizabeth bernama Yesus. Tak ada. Jadi apapun dalam Kristen itu hanya buatan manusia. Tak ada buatan Tuhan. Satupun itu tak ada. Mulai dari Tuhannya bernama Yesus, itu buatan manusia. Kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu buatan manusia. Semua yang ada di dalam ajaran agama Kristen itu karangan manusia seluruhnya. Tak ada dari Tuhan. Demikian. Udah banyak banget ngasih. Ya karena di saya juga bilangnya hanya mengimani saja, Bang. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bang. Betul. Terima kasih banyak ya Bang Suma, dan saya juga. Sama-sama saudaraku Kevin, Masya Allah. Belajar ya Bang ya. Saya doakan amin. Semoga dapat hidayah. Amin Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pin, Kevin lu masih percaya Yesus Tuhan, Pin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin, lu masih percaya Yesus Tuhan? Saya Bang selama ini juga bukannya apa ya Bang ya, tapi saya emang agama Kristen ini juga karena orang tua gitu loh Bang. Karena dari orang tua, dari lahir saya udah Kristen, tapi hati saya tuh nggak pernah ke situ gitu Bang. Saya udah emang sempat beberapa kali beribadah juga, tapi hati saya nggak pernah, pikiran, logika dan semuanya itu nggak masuk gitu loh Bang. Jadi saya malah berbanding kembali kepada Islam sendiri, yang dimana saya merasa nyaman. Mendengar dari ceramah-ceramah, saya selalu lebih logika lah gitu loh Bang, masuk dibanding saya pernah ada di gereja juga ya Bang ya. Di gereja juga saya mendengar ya rata-rata emang dari pengkhotbah sendiri juga lebih sering bilangnya untuk mengimani saja gitu, nggak ada dari dasar sumber dari apa yang mereka jelaskan gitu loh. Makanya saya kalau dibilang percaya saat ini, saya juga kan masih Kristen KTP lah dibilangnya. Tapi yang saya percaya ya emang Islam lah, agama yang menyempurnakan semua itu. Lanjut Bang Juma, edukasi dikit lah. Lalu apa yang menghalangi adik ini belum bersyahadat? Dari mungkin agak berat dari orang tua saya sih Bang. Dari orang tua saya ya, yang dimana orang tua saya kan ibu saya Kristen gitu. Sayang sama ibu? Sayang Bang. Nah, kalau sayang sama ibu, jangan cuma sebatas duniawi saja. Betul. Tapi harus menyayangi dari aspek akhiratnya.
dunia ini singkat. Yang kekal itu adalah akhirat. Hidup setelah hidup hari ini. Kalau cinta kepada orang tua, misalnya dia sakit nih, sakit parah, dan hanya ada satu obatnya. Apa itu? Anda harus mengambil sebuah buah di seberang danau, di mana untuk mengambil itu Anda harus menyeberangi danau itu, di mana danau itu harus Anda berenang, dan di dalam danau ada buaya ratusan ekor. Kira-kira mau ndak Anda nyebrang untuk mengambil buah tersebut demi kesembuhan orang tua saudara? Mau bang. Mau. Ini hanya sakit di dunia. Apakah hati Anda tidak teriris melihat orang tua dibakar di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal? Dia yang mengandung kita, yang membesarkan kita, yang menyapi, yang mencintai kita siang dan malam, mencari nafkah, membesarkan kita. Kemudian setelah kita tahu kebenaran Islam, kita hanya menatap Islam sambil mengusap dada. Ya Rabb, ya Allah, Islam itu adalah agama benar. Tapi Anda takut kepada hal yang sepele dan tidak takut kepada hal yang maha dahsyat. Kalau saya jadi adik ini, saya masuk Islam apapun yang terjadi, demi untuk menyelamatkan ibu yang saya cintai. Awalnya pasti mereka ingkar, marah, benci, mengusir, memaki. Tapi lama-kelamaan hatinya akan tergugah. Ini anakku kenapa bisa menjadi mu'alaf? Apalagi ketika menjadi mu'alaf, Anda pelajari Bible, Anda pelajari Quran, habis itu pulang mendakwai orang tua. Insya Allah Anda akan menjadi penyebab terjadinya hidayah. Amin, amin bang. Terima kasih banyak. Banyak yang punya alasan seperti adik ini. Wallahi, ada murid saya dulu, seorang mahasiswa, tak ajarin Islam itu seperti apa. Kemudian dia jatuh cinta dengan Islam. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan rumahnya, tinggal di rumah saya. Sesekali dia tinggal di kampus. Selesai usia kuliah, beliau lulus pelayaran, berlayar sampai ke Jepang. Bertahun berlalu, saya pada saat itu berapa kali didatangi oleh keluarganya. Ya, karena dia aparatur negara bapaknya, saya hampir dipenjara hanya gara-gara hal tersebut. Saya mengalami penekanan secara fisik dan seterusnya. Tapi karena Allah, saya katakan tak akan pernah saya mundur. Anak ini bukan kupaksakan menjadi Islam, tapi dia yang kemudian cinta kepada Islam dan Islam datang kepadanya. Syahadat beliau. Singkat cerita, beberapa tahun, 8 tahun, ya kurang lebih 8 tahun, datang ke rumah, undang saya ke rumahnya. Setelah saya sampai ke rumahnya, singkat cerita, orang tuanya yang tadinya keras kepada saya temukan dia sudah menggunakan kopiah, baju koko pada saat anak tersebut menikah. Saya hadir. Anaknya mengatakan, "Bapak, masih ingat sama sensei saya?" "Siapa?" "Yang dulu Bapak pernah ngamuk sama dia ketika saya masuk Islam sembunyi-sembunyi." Habis itu apa yang terjadi? Serumah mengheboh. Bapaknya teriak, melari memeluk saya, sujud di bawah kaki saya. Teriak menangis. "Pak," kata beliau, "Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapaklah yang saya cari. Andai saja saya mati tanpa bertemu dengan Bapak, saya pasti masuk neraka. Gara-gara Bapak anak saya berhasil." Anaknya kerja jadi pelayaran di Jepang, penghasilannya sangat luar biasa besar. Bapaknya sudah bisa dibelikannya rumah, dibelikannya mobil, adik-adiknya semua berhasil. Berkat dia masuk Islam, kemudian diusir, dia mencoba untuk melamar kerja, lolos dia di Jepang. Alhamdulillah. Ini hikmah, salah satu kejadian. Dan apa yang terjadi bukan hanya sebatas itu. Dia katakan, "Pak, saya sudah Islam, mamanya juga sudah Islam, adik-adiknya juga sudah Islam, alhamdulillah," kata mereka. Kata dia, mengheboh. Banyak orang yang menangis melihat kejadian itu, menangis sejadi-jadinya. Padahal kalau mau dipikir, ya, beliau kuliah di Unhas jurusan perkapalan, kemudian ya makan tak makan namanya mahasiswa, tapi dia kekeh mempertahankan imannya. Orang tuanya kaget, "Kok anak saya kok
Dipukul tetap aja sholat, dimaki, diusir tetap aja sholat. Ada apa dengan sholat itu? Ada apa dengan Tuhannya umat Islam ini? Akhirnya dia belajar. Dia hubungi anaknya, anakku saya juga sudah masuk Islam. Ya, kenapa bisa? Apa karena saya sudah sekerim duit? Tidak. Saya penasaran dengan agamamu. Saya pelajari, saya baca buku-buku, dan alhamdulillah agamamu memang betul. Itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau adik saya ini yakin Islam itu benar, jangan takut kepada manusia. Jangan takut diusir, jangan takut lapar, jangan takut tidak kerja, jangan takut tidak makan. Alam semesta ini milik Allah. Ayam saja cuman modal kuku mengais-ngais bisa hidup. Sekali anak bertelur, ayam bertelur itu puluhan anaknya bahkan. Tapi ayam mampu membuat anaknya besar, bertumbuh menjadi ayam jantan, ayam betina yang sehat. Hanya dengan mengais-ngais tanah. Kita punya tangan, punya akal, punya kaki, gampang apapun bisa kita kerjakan. Jadi jangan takut akan dunia, takutlah kepada Allah. Kalau hidayah itu datang, maka tak ada kata lain. Kita bersandarkan semuanya kepada Allah. Jangan sandarkan kepada manusia. Demikian. Terima kasih banyak ya Bang Bimo atas yang Bang Sama-sama. sampaikan, semuanya sangat berarti buat saya Bang. Amin. Usia berapa sekarang, Dek? Saya 22 tahun Bang. Masya Allah. Ini lagi sehat-sehatnya otak. Usia 22 tahun sampai 28 tahun itu masa-masa otak masih berkembang. Cara berpikirnya masih sehat. Ya, silakan belajar lagi, perdalam lagi. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan. Bisa hubungi Bang Handi. Nomor HP-nya Bang Handi, ada apa-apa insya Allah kita akan bantu. Alhamdulillah selama ini mu'alaf yang kita bina, selama mereka berinteraksi dengan kita ya. Lain cerita yang tidak berinteraksi, maksudnya hanya berinteraksi pada saat syahadat. Habis itu mereka meninggalkan kita, tak ada informasi lain. Kalau selama mereka berinteraksi, insya Allah kita akan bantu. Kalau mereka punya permasalahan di lapangan. Jadi nggak usah khawatir. Baik Bang, mungkin saya ada lagi Bang yang mau ditanyakan ya. Mungkin meminta sarannya aja ya Bang ya. Baik ya untuk saya belajar dulu dalamin Islam baru syahadat, atau syahadat dulu ya Bang baru saya mempelajari sholat dan lain-lainnya. Kalau Rasulullah itu mensyahadatkan dulu baru belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar syariat. Masuk dulu dalam lingkaran keselamatan, habis itu baru diisi keselamatan itu dengan ilmu. Karena jangan sampai kita masih di luar, tiba-tiba ajal menjemput, mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau sudah masuk Islam, habis itu belajar pelan-pelan, insya Allah imannya akan bertumbuh menjadi seorang Islam yang kafah, yang kuat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya pengen kontak lebih lanjut ya. Di mana saya bisa hubungi ya Bang ya? Bang Handi. Bang Handi monitor atau Dinda Ardiansa langsung monitor Dinda? Iya. Ya, ini adik kita, mana tahu bisa komunikasi Bang Handi melalui WA. Ya. Bisa catat aja nomorku, Dek. Boleh Bang, boleh. 08 Ya, 0813 ya. ditambah 9233 Ya. ditambah 7800. Oke Saya Bang, ulang ya. Bang. Atas nama Bang Handi ya Bang ya. Iya, 0813 ditambah 9233 tambah 7800. 7800 ya. Iya. Baik Bang, sudah. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Saya boleh bertanya sebelum turun? Boleh. Apakah Adinda ini, adik saya Kevin, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Sangat percaya. Apakah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya? Percaya Bang. Percaya Nabi Muhammad itu adalah utusannya? Percaya. Udah, subhanallah, Masya Allah. Oke, sip, lanjut. Ya. Oke. Izin. Keluar ya Bang ya. Izin turun Ya. ya.
Siap. Ya tinggal ikrar aja dengan bahasa Arabnya. Tapi nggak apa-apa lah, belajar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya Dinda Kevin tadi itu sudah bersyahadat itu. Dengan artinya. Iya. Tinggal melafalkan dalam bahasa Arab saja. Tiada Tuhan selain Allah, ya percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah selesai. Jadi kalau adik ini ada apa-apa meninggalkan dunia karena sudah bosan di dunia, ya dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Ada lagi yang mau kembali ke Islam? Ini mah banyak banget Bang Handi di bawah 50 permintaan Bang Handi. Ya naikin aja, siapa tahu ada yang Periksa yang tidak sunat bang, naikkan. Periksa satu-satu. Yang sudah sunat nggak usah dinaikkan. Yang belum. ngumpul lagi, ada las karbit nih. Ayo Mumpung Parit. ada gergaji mesin. Iya betul. Naikin Parit. Mana ya? Aku pilih deh. Boy inilah yang naik nih. Lubis. Aduh, untung belum turun kau cuma. Kau tadi nerangkan sama si Kevin.